Baik pemirsa, dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal dan juga IHSG hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mbak Sulistina Prima Suci selaku Head of Investor Relations Mandiri Utama Sekuritas. Baik, selamat pagi Mbak Sulis, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Uca. Selamat pagi juga teman-teman investor. Alhamdulillah kabar baik. Baik, terima kasih untuk meluangkan waktunya Mbak Sulis. Kayaknya belum belum terpantau cuti liburan nih Mbak Sulis nih. Baik, Iya, semoga kabarnya selalu sehat dan juga siap ini ya mengawali awal tahun nanti di 2026. Mbak Sulis, kalau kita review IHSG kemarin mengalami kenaikan 0,42%, tapi kalau misalnya kita lihat secara mayoritas, secara jumlah saham justru kebanyakan melemah nih. Review dari Mbak Sulis seperti apa untuk pergerakan IHSG di penutupan kemarin? iya, memang untuk IHSG kemarin ya, itu penguatannya hanya didominasi oleh saham-saham tertentu saja. Bahkan yang mendominasi itu dari sektor energi dan juga komoditas. Karena memang di hari kemarin itu masih diramaikan dari saham konglomerasi Bakri yang mana itu rata-rata dari sektor energi dan juga kenaikan harga acuan emas global yang kemarin kembali catatkan rekor ATH lagi dan hari ini juga kembali catatkan rekor all time high lagi gitu. Jadi memang kenaikan IHSG ini masih didominasi oleh saham-saham dan sektor tertentu. Jadi belum merefleksikan keseluruhan market ya atau keseluruhan saham yang ada di pasar IHSG seperti itu. Baik, IHSG didominasi oleh pergerakan positif dari saham-saham energi dan juga komoditas. Mungkin kita review satu persatu. Kemarin asing net buy saham Bumi sangat besar ya, sampai-sampai harga naik 14,5%. Anda melihat pergerakan ini masih kemudian akan mengalami kenaikan sampai dengan jangka menengah atau hanya sebatas dengan jangka pendek? Posisi di harga saat ini seperti apa review Anda, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk posisi harga bumi ya yang kemarin closing itu di harga 394 dan hari ini IEP-nya itu dicek di harga 400 yang mana ini level psikologis. Ini masih ada peluang untuk lanjutkan penguatan di sampai dengan akhir tahun di tahun 2025 ini. Bahkan di tahun 2026 itu banyak prospek-prospek positif terkait saham bumi karena memang bumi juga baru saja menyelesaikan ya akuisisi sekitar 64,98% saham Jubel Metals yang dimana ini nilainya cukup fantastis sekitar 346 miliar. Jadi nantinya ini akan diversifikasi bisnis juga dari yang batu bara ke tambang emas gitu. Ini jadi prospek positif. Jadi meskipun secara fundamental belum ada perubahan dari segi laba ataupun pendapatan, tetapi di kemudian tahun depan itu ada prospek yang cukup positif ya untuk bumi seperti itu. Baik, ada prospek positif untuk Bumi sampai dengan akhir tahun, bahkan di 2026 tadi cukup positif, diiringi dengan akuisisi saham ini ya, tadi dari metals ya, kemudian Betul. dengan sumbangsih 12,64 poin indeks kepada indeks kemarin ya untuk saham Bumi sendiri. Anda melihat pergerakan ataupun posisi harga terakhir saham Bumi saat ini udah kemahalan atau masih cukup oke nih untuk entry, Mbak Sulis? Kalau untuk posisi entry jangka panjangnya mungkin masih terlalu cukup kemahalan ya. Ya. Jadi mungkin masih ditunggu di area sekitar 370, 360, 370 itu bisa jadi best price area pembelian bumi. Jadi paling kalau untuk beli di posisi sekarang itu untuk trading jangka pendek terlebih dahulu. Baik, untuk posisi saat ini direkomendasikan untuk trading jangka pendek. Baik, selain daripada Bumi, Mbak Sulis, kemarin juga ada saham lainnya yang mengalami pelesatan cukup signifikan, di antaranya BBCA menyumbang 11 poin terhadap indeks. Review Anda untuk BBCA apakah sama seperti Bumi, masih kemudian kita boleh positif rally-nya bertahan sampai dengan akhir tahun atau seperti apa nih posisi untuk BBCA? Oke, kalau untuk BBCA kemarin memang kalau dari segi net buy-nya itu nggak terlalu besar sebenarnya kalau dibandingkan dengan Bumi yang tadi mencapai 400 sekian miliar. Nah, BBCA memang sekitar 78 miliar. Cuma memang karena penyumbangnya cukup besar dari segi bobot ke IHSG, itu dari sisi market cap-nya yang memang BBCA masih jadi market cap yang tiga teratas gitu. Jadi kalau secara melihat dari pergerakan BBCA ini secara teknikalnya masih konsolidasi jadi mungkin lebih kepada safe haven ya di tengah lagi tinggi-tingginya harga saham second liner. Jadi mungkin ada keberalihan nih investor untuk mempersiapkan earning session di tahun 2025 nanti dan juga dividen final di bulan Maret nanti untuk mulai akumulasi lagi di saham-saham big banks.
Baik, tapi apakah ini artinya untuk, posisi BBCA saat ini setelah kemarin-kemarin mengalami, penurunan bertubi-tubi begitu ya, ini sudah menjadi, poin yang cukup tepat untuk kemudian, mulai kita koleksi kembali saham perbankan, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk, mengkoleksi saham perbankan ini sudah mulai bisa diakumulasi ya dari, Ya, sekarang sampai menjelang dividen nanti ya di bulan Maret gitu. Jadi ya. mungkin yang lebih investor yang lebih strateginya swing atau agak panjang itu bisa mulai cicil akumulasi secara bertahap seperti itu. Baik, ada, proyeksi yang cukup positif untuk saham-saham perbankan sampai dengan, momentum dividen di kisaran bulan Maret begitu ya, Mbak Sulis. Baik, Betul. sementara itu kita mau bahas, saham-saham perbankan lainnya ada, BBRI dan juga BMRI yang justru mengalami net sell cukup tinggi di perdagangan kemarin. Review Anda untuk BBRI dan BMRI seperti apa, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk BBRI sama BMRI ini meskipun kemarin asing net sale-nya cukup besar ya, sekitar 200 M untuk BRI dan 100 M untuk BMRI, ini sebenarnya justru malah ada momentum positif dari BBRI dan BMRI karena keduanya sama-sama akan membagikan dividen interim di akhir tahun ini di mana BBRI itu sekitar 137 per saham yang akan kumdet di tanggal 29 Desember dan juga BMRI ini akan ada membagikan dividen juga interim pertama kalinya ya dalam sejarah gitu. Itu di sekitar 100 per saham yang mana akan kumdet di tanggal 5 Januari. Jadi penurunan saham BMRI dan juga BBRI ini bisa dimanfaatkan untuk level buy on weakness seperti itu. Baik, untuk, BMRI dan BBRI tadi bisa dimanfaatkan untuk buy on, weakness sekaligus, bisa jadi dividen investing gitu ya, menantikan, dividen yang akan datang di akhir tahun ini. Baik, untuk sektor-sektor lainnya Mbak Sulis kalau kita lihat, sektor properti yang kemudian kemarin mengalami, pelemahan cukup dalam ya, 2,8%. Anda melihat, pelemahan ini bersifat teknikal jangka pendek atau ada, sentimen-sentimen tertentu yang perlu dicermati lebih lanjut nih Mbak Sulis? Oke, memang kalau untuk properti ya, ini memang belum jadi dari sisi sektoralnya belum jadi konsentrasi para pelaku pasar, jadi memang masih cenderung dibatasi ya oleh pelaku pasar gitu. Jadi memang sentimennya masih didorong oleh tekanan fundamental. Jadi dari sisi suku bunga yang masih tinggi, jadi menekan kredit pemilikan rumah dan menekan biaya pendanaan pengembang. Jadi permintaannya itu masih belum pulih ya dari sektor properti. Jadi koreksi teknikalnya ini juga memang ada, tetapi ada karena dari sisi fundamentalnya tadi yang masih belum kuat seperti itu untuk di properti. Baik, secara kinerja dan juga kemudian melihat bagaimana arah suku bunga saat ini belum ada proyeksi yang cukup, menjanjikan untuk, saham-saham properti begitu ya. Baik, Mbak Sulis kita masih akan bahas berbagai sentimen dan juga tentunya kita akan membahas saham-saham pilihan, tapi kita perlu jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Market Pass.